Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikha'u artinya persaudaraan. Al-ikha'u artinya persaudaraan. Huwa bermula persaudaraan itu rabitatun, yaitu ikatan baina syakhsaini, di antara dua orang. Nah, persaudaraan itu adalah ikatan di antara dua orang. Tahaqqaqa, yang nyata sebab ikatan itu, bainahuma, di antara keduanya itu, al-mawaddah, akan kecintaan. Nah, jadi kalau yang dinamakan persaudaraan yang betul, persaudaraan yang sejati, persahabatan yang sejati, itu adalah dua orang yang saling bersahabat, bersaudara oleh sebab ikatan al-mawaddatu, yaitu cinta. Nah, kalau tidak cinta, pura-pura cuman dia berdekat, berkawan sama kita, itu bukan disebut persaudaraan, bukan disebut al-ikha'u, bukan, ya. Cuman ada maunya aja datang misalnya dengan kita. Misalnya nih kawan nih, kalau lagi dia butuh aja datang ke kita, mau pinjam duit baru datang ke kita, ya. Nah, itu bukan yang dimaksud dengan al-ikha' atau persaudaraan itu. Yang persaudaraan tadi adalah dia disebabkan oleh cinta. Fayutlabu, maka dituntut, ya, akan persaudaraan tadi, min kullin, daripada tiap-tiap minhuma, dari keduanya itu yang bersaudara tadi, lil akharil, yaitu terhadap yang lainnya, al-muwasatu, akan membantu, ya, akan saling membantu. Apa? Bil mali, dengan harta. Jadi kalau orang bersaudara itu salah satunya apa? Mereka itu salah satunya dituntut untuk saling membantu dalam masalah harta. Akan timbul dia keinginan untuk senantiasa membantu saudaranya. Si A dan si B bersaudara, ya, memang betul-betul bersaudara yang dengan ikatan mawaddah tadi. Dia kalau yang salah satu di antara keduanya itu susah, dalam keadaan butuh harta, butuh uang, maka dia salah satunya akan membantu. Nopal, duduk sini Nopal. Itu ya, membantu dalam perihal harta atau uang. Wal i'anatu bin nafsi, dan membantu bin nafsi, dengan jiwa raga. Tidak mampu dia membantu dengan uang, tidak mampu dia membantu dengan harta, maka dia akan membantu dengan jiwa raga. Maksudnya apa? Membantu dengan tenaga. Tidak mampu, dia tak berduit, tapi kawan tadi butuh pertolongan. Apa yang dia bisa lakukan? Yaitu membantu dengan harta. Itu persaudaraan tuh, ya. Apa tadi yang pertama? Dituntut untuk saling membantu dalam urusan materi atau harta, dan dituntut untuk saling membantu dalam masalah tenaga dengan segenap jiwa raga. Itu betul-betul persaudaraan namanya, ya. Nah, kalau dia ngakunya bersaudara dengan kita, tapi ketika kita butuh tenaganya dia tidak mau bantu, nah itu belum disebut sebagai al-ikha'u. Kemudian wal afu aniz zallati, dan memaafkan akan kesalahan-kesalahan daripada saudaranya tadi, ya. Jadi kalau ada salah, ada terkhilaf, dia berkawan itu, maka dia akan memaafkan akan kesalahan saudaranya tadi. Tidak dendam, ya. Tidak dendam,
tidak kemudian memutuskan persaudaraannya gara-gara ada permasalahan. Wal ikhlasu, dan ikhlas dia, ya, dan ikhlas dalam membantu, tidak pamrih, ya. Maksudnya tidak pamrih bagaimana? Maksudnya tidak pamrih, tidak butuh balasan kalau dia membantu tadi. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang pertama tadi apa? Yang pertama memaafkan aniz zallati, akan kesalahan-kesalahan daripada saudaranya. Kemudian yang kedua ikhlas. Kalau membantu itu ikhlas, bukan karena ada sesuatu, ya. Bukan karena ada pamrih gitu. Kita ulangi sedikit karena ada baru kawan-kawan kita yang datang. Yang namanya persaudaraan itu yang pertama dia wal'afwu anil zallati, yaitu memaafkan dia akan kesalahan-kesalahan daripada saudaranya kalau terjadi permasalahan. Wal ikhlasu, kalau dia saling membantu tadi, membantu harta, membantu tenaga, maka dia akan lakukan dengan ikhlas, tidak karena pamrih atau membutuhkan balasan. Tidak, dia pokoknya membantu memang didasari atas rasa cinta tadi kepada saudaranya. Kemudian wal wafa'u artinya setia, ya, kesetiaan, ya. Yang namanya al ikha, persaudaraan itu dia harus wal wafa, artinya setia, dia sama sahabatnya itu setia, sama saudaranya tadi setia. Tidak ketika butuh aja datang, pas nanti tak butuh dia tidak datang. Pas lagi butuh kepada kita dia datangi, pas tak ada butuh dia tak datang. Nah, didasari atas al-mawaddah tadi, atas kecintaan. Kemudian wat tahfifu alaihi. Kemudian juga dia meringankan. Apa yang meringankan apa? Meringankan akan beban alaihi, atasnya saudaranya tadi, ya. Tidak membebani. Nah, bagusnya kalau kita bersahabat nih sama orang, jangan kita menjadi jadi beban, ya. Maka kitalah yang menjadi orang yang menghilangkan beban. Nah, begitu. Menghilangkan beban macam-macam lah. Beban ekonomi, beban apa lagi? Beban tenaga, beban pikiran. Jangan kawan jadi beban pikiran kawannya yang lain. Nah, meringankan, ya, meringankan beban kawannya tadi. Jangan sampai jadi beban kita jadi saudara. Justrunya kita menjadi orang yang menghilangkan kawan kita yang punya beban. Kemudian watarkut takallufi, dan meninggalkan berpura-pura. Nah, ini berpura-pura alallahu kepadanya tadi berkawan. Pura-pura cuman berkawan itu, tidak sebenarnya. Nah, ini bukan termasuk al-ikha juga, bukan termasuk persaudaraan. Jadi jangan pura-pura berkawan, ya. Berkawan kita nih sama kawan setia, CS-an lah begitu, ya. CS-an, tapi pura-pura. Nah, itu. Pura-pura cuman. Nah, itu, ya. Wasukutu, dan diam, amma yu'dhi, diam daripada apa? Daripada yang menyakiti ia akan saudaranya. Perkataannya kah, apakah? Artinya dia berusaha sekuat mungkin ketika dia berkawan, bersaudara, dia menjaga sekali mulutnya, tingkah lakunya, perbuatannya yang dapat menyakiti
saudaranya. Dia jaga betul, ya. Nah, itulah namanya persaudaraan. Tidak bercakap bebasing ya, tersinggung, kawannya merengut, datu merajuk. Ini. Bukan begitu persaudaraan, ya. Kecuali yang disampaikan itu memang agak pedas, ternyata itu nasihat. Memang nasihat tuh enak, ya. Kritik tuh pahit. Beda sama keripik. Kalau keripik kita suka disodorkan keripik ya. Tapi kalau dikasih kritik, nah itu beda, enak ya. Semuanya lah begitu ya. Pasti ada dongkolnya. Kalau kawan yang baik, dia kalau punya salah kawannya, dia mengkritik, itu bukan berarti dia benci sama kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Nah begitu. Saya nih ya, kita ini sesama kita nih, orang biasa. Saya pernah seorang Habib di Jambi. Habib tuh termasuk ya senior lah gitu. Habib Fakhri Shahab. Memang beliau tidak terkenal, tapi dulu waktu saya tinggal di Jambi, dia punya toko di Pasar Los tuh. Saya sering pagi-pagi datang ke situ ngobrol sama beliau. Beliau lagi jaga toko kan, toko baju. Dia pernah nasihati anak saya begitu. Apa kata beliau? Ustadz, antum tuh kalau benar-benar cinta sama habaib, artinya muhibbin kepada habaib, kalau Habib itu salah, jangan dibiarkan, kata beliau gitu. Kalau ente biarkan ada dari keluarga kami yang salah, ya maklum lah namanya manusia ya dak. Ada keliru, antum tegur. Itu sebagai tanda cinta antum kepada kami, kata beliau. Nah begitu. Tapi negornya jangan kayak negor dengan kawan biasa, ya dak. Kita beradab kepada mereka para zuriatnya Rasulullah SAW. Dikisahkan ada suatu ketika ya, seorang alim, seorang sufi malahan, orang tuh setiap malam bermimpi dengan Rasulullah SAW. Setiap malam bermimpi dengan Rasulullah. Tapi satu ketika Rasulullah pas dia malam itu bermimpi, biasa dia cium tangan sama Rasulullah, kemudian meluk Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berpaling kepada dia. Datanglah Rasulullah tuh, cuman Rasulullah tuh berubah gitu nah. Berpaling, tidak mau mandang kepada wajah si ulama tadi. Ternyata kenapa begitu? Besok begitu lagi. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya, wahai Rasul, kenapa engkau sikapnya berubah sama aku sekarang nih? Kata Rasulullah di dalam mimpi beliau itu, coba kau ingat-ingat bagaimana perlakuanmu terhadap cucuku, habaib maksudnya, ya. Cucunya Rasulullah SAW. Coba kau ingat-ingat, ada tak perlakuan kau yang kurang adab atau kurang pantas kepada cucunya Rasulullah SAW? Ternyata dipikir-pikir memang ada. Dia nih ulama tadi, ada nengok cucu Rasulullah ini mabuk-mabuk, ya, mabuk minum. Ditegurnya dengan kasar, dimarahinya. Apa dia bilang? Kau nih, awak cucu Rasulullah, tapi kok kelakuan macam gini? Bilang gitu, kasar lah pokoknya. Dimarahinya begitu kan, dipermalukannya. Gara-gara itu Rasulullah SAW tidak mau mandang dia di dalam mimpi. Makanya kalau kita negur, kita boleh negur, tapi dengan cara ada baik, sopan, face to face, jangan di tengah orang. Ya, kalau tengah orang mempermalukan. Nah begitu. Akhirnya dia minta maaf tadi, seorang ulama tadi minta maaf dia kepada cucu Rasulullah yang beliau begitu tuh bersikap seperti itu. Maka besok Rasulullah SAW pun seperti biasa lagi ketika dia bermimpi. Itu pelajaran untuk kita ya. Nah itu tadi wasukutu amma yu'dhi, diam daripada menyakiti hati daripada saudaranya. Kemudian wattakallumu bima yardahu syar'u, dan berkata bima dengan sesuatu yardahu syar'u, dengan sesuatu yang diridhoi oleh syarak, diridhoi oleh agama. Berkata-kata itu kepada saudaranya dengan sesuatu yang diridhoi oleh syarak atau agama kita. Wa yaqbaluhuddin, dan menerima akan dia sesuatu itu, perkataan tadikah, dengan agama kita, diterima di dalam agama kita, ya. Faya'muruhu, dan faya'muruhu, maka menyuruh apa dia, bil ma'ruf, dengan
perbuatan yang baik, ma'ruf, ya. Menyuruh dia akan saudara tadi untuk kepada perbuatan yang baik, wa yanhahu, dan mencegah ia akan saudara tadi anil mungkari, daripada perbuatan-perbuatan mungkar, wa yad'u lahu, dan mendoakan bihusnil hali, dengan sebaik-baik keadaan, wa dawamil istiqamati, dan melazimi atau mendawamkan al istiqamati, daripada istiqomah, ya. Nah itu, jadi mendoakan akan kebaikan keadaannya dan mendawamkan akan istiqomah. Wa amma, dan adapun fadlul akhai, keutamaan daripada persaudaraan itu, fakabiratun, maka besar. Jadi yang namanya persaudaraan itu fadilahnya atau keutamaannya sangat besar. Li'annahu, karena bahwasanya yab'atsu, yaitu mendorong ia ala takhalluqi, ya, atas berakhlak bimahasinil akhlaqi, ya, dengan akhlak bimahasinil akhlaqi, yaitu akhlak yang baik. Persaudaraan itu mendorong kita akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian wa yu'allifu bainal qulubi, dan mengakurkan atau mempersatukan al-qulubi, akan hati-hati, ya, akan kolbu, wabihi, dengan sebabnya yakunu islahu, ya, dengan mengakurkan tadi maka sebabnya islahu zatil baini, yaitu mendamaikan, ya, islah itu mendamaikan atau menjadi perbaikan, zatil baini akan persengketaan antara sesama. Jadi dengan damainya hati tadi, ya, akan menjadi mendamaikan atau memperbaiki akan persengketaan atau perselisihan antara sesama. Alladzi, yang ja'alahu Allah, ya, telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala min samaratit taqwa, yaitu daripada buahnya takwa. Jadi itu semua tadi adalah buahnya takwa. Berakhlak yang baik itu buah takwa. Berdamai itu buah takwa. Nah, begitu, ya. Kemudian faqala, maka berkata Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fattaqullah, maka bertakwalah, wa aslihu, dan damaikanlah oleh kalian, dzata bainakum, ya, pada sengketa di antara sesama, ya, di antara sesama mereka. Jadi kalau ada terjadi persengketaan, perintah Allah dalam Al-Quran yaitu mendamaikan daripada sesama manusia yang sedang bersengketa, bukan malah menjadi penyebab persengketaan. Nah itulah, ya. Jadi intinya, ya, boleh disimpulkan, ya, yang namanya ikho atau persaudaraan itu adalah, ya, dua orang atau lebih saling bersaudara itu didasari atas dasar cinta. Kemudian dengan adanya cinta tadi itu, ketika sahabatnya tadi membutuhkan sesuatu, yang bisa sesuatu itu berupa harta, kawannya tadi itu lagi butuh duit nih, ya, mau ngutang atau mau minjam, karena dia memang bersaudara, karena orang yang betul-betul saudara kita, dia akan membantu kita kalau dia punya. Kalau tidak bisa dengan harta, kita butuh bantuan tenaga, maka dia akan bantu dengan bantuan tenaga. Itu adalah persaudaraan namanya, ya. Kemudian ikhlas, tidak berpura-pura, ya, berpura-pura berkawan tuh pas lagi butuh aja, ya. Nah, itu tidak begitu, yang namanya persaudaraan. Kemudian, ya, persaudaraan yang baik tadi menyebabkan perdamaian, ya,
dapat menghilangkan perselisihan dan pertengkaran, pertikaian, persengketaan. Kemudian yang terakhir akan menghasilkan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik, damai itu adalah buah daripada takwa. Nah, begitu ya. Jadi intinya persaudaraan itu adalah bagian juga dari takwa. Orang yang bersaudara adalah orang yang mengamalkan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan minggu depan, yaitu tentang adabul majalis.